Bayangkan sebuah dunia di mana warna adalah mitos. Di Umbra, langit kami adalah penjara ungu yang membisu. Setiap pagi, kami bangun bukan disapa cahaya matahari, melainkan oleh pendaran kulat biru yang dingin. Aku sering bertanya pada orang tua di pasar, adakah benar langit pernah berwarna biru? Mereka hanya memandangku dengan mata kosong, seolah-olah harapan adalah penyakit yang harus dijauhi. Namaku Elara. Tugasku adalah menjaga buku di perpustakaan tertua di kota ini. Di sini, di antara ribuan naskah yang mulai reput, aku menemukan pelarian. Orang bilang sejarah adalah beban, tapi bagiku, sejarah adalah peta menuju sesuatu yang hilang. Aku menghabiskan malam-malamku dengan tanglung kumbang kecil ini, mencari satu kalimat yang membuktikan bahwa kegelapan ini bukanlah takdir abadi. Lalu, pada suatu malam yang lebih dingin dari biasanya, lantai batu di bawah rak sejarah kuno itu bergetar. Di bawah lapisan debu berabad-abad, sebuah kotak kayu jati hitam muncul. Saat jemariku menyentuh permukaannya, ada sengatan hangat yang menjalar ke jantungku. Di dalamnya, sebutir batu kusam berbentuk benih, berdenyut. Ia tidak bersinar terang. Ia seolah-olah sedang berbisik, "Bangunkan aku. Aku tahu aku memerlukan pelindung." Kel adalah lelaki yang hanya mengenal bahasa pedang. Dia duduk di sudut arkib yang paling gelap. Wajahnya penuh parut perang yang menceritakan kekalahan demi kekalahan. Saat aku menunjukkan benih bintang padanya, dia tertawa sinis. "Cahaya hanyalah dongeng untuk menenangkan budak-budak, Elara," katanya. Namun, saat benih itu mulai bergetar dalam genggamanku, tawanya mati. Matanya yang mati itu, buat pertama kalinya, memantulkan sinar emas. Maka bermulalah perjalanan gila ini. Kami berdiri di gerbang kota, memandang ke arah hutan yang dihuni oleh kegelapan merayap. Kel mengetatkan perisai kulitnya yang lusuh. "Jika kita mati di sana, tidak akan ada fajar yang mendoakan kita," bisiknya. Aku hanya memeluk kotak benih itu dengan erat. Kami melangkah ke dalam bayang-bayang, meninggalkan satu-satunya keselamatan yang kami tahu demi sebuah kemungkinan yang mustahil. Di dalam gua kecil itu, aku melihat sisi manusiawi seorang pahlawan. Kel bersandar pada dinding batu, nafasnya berat. Darah hitam dari makhluk bayang membasahi lengannya. Saat aku merawat lukanya dengan herba hutan, dia memandangku. "Kenapa kau begitu yakin, Elara?" tanya dia perlahan. Aku menjawab, "Karena jika aku tidak yakin, maka kegelapan ini sudah menang sejak lama dulu." Malam itu, kami tidak lagi sekadar rakan seperjalanan. Kami adalah dua nyawa yang berkongsi satu harapan. Kami terus mendaki. Gunung Esel berdiri tegak seperti pedang yang menusuk langit kelabu. Ribut salju hitam mula melanda. Setiap inci kulit kami terasa terbakar oleh dingin yang membeku. Kel menarikku ke atas ais yang licin. Tubuhnya menjadi perisai daripada angin yang menderu. Kami hampir sampai, tetapi bau busuk kegelapan semakin kuat. Jantung dunia ini sedang menunggu. Di puncak dunia, di atas altar ais yang kuno, entiti itu menunggu. Kegelapan merayap dalam bentuk aslinya asap gergasi yang menelan seluruh pandangan. Kel menghunuskan pedangnya buat kali terakhir. "Lakukan sekarang, Elara. Jangan pedulikan aku," jeritnya di tengah badai. Aku melihat Kel terlempar, perisainya hancur, namun dia bangkit lagi dan lagi. Dia tidak bertarung untuk cahaya. Dia bertarung untuk memberiku waktu satu saat lagi. Aku jatuh berlutut di depan altar. Benih bintang itu terasa sejuk, seperti nyawa yang hampir padam. Aku meletakkan tanganku di atasnya, menutup mata, dan membayangkan segala yang indah. Aku membayangkan tawa anak-anak yang belum pernah melihat siang. Aku membayangkan wajah Kel saat dia tersenyum. Air mataku jatuh, hangat, menyentuh batu itu. Tiba-tiba, getaran itu berubah menjadi raungan. Cahaya emas murni meledak dari altar. Ia menembus dada kegelapan, merobek awan ungu.
dan menghancurkan kedinginan yang telah mencengkam kami selama beribu-ribu tahun. Keheningan menyusul. Awan hitam itu lari ketakutan. Dan untuk pertama kalinya, langit mendedahkan rahasianya, biru, begitu luas, begitu indah. Di bawah sana, Umbra tidak lagi gelap. Cahaya matahari menjalar seperti emas cair. Menyentuh bumbung rumah, menghangatkan tanah yang beku. Bunga-bunga yang hanya mekar dalam mimpi, kini menari di tiup angin pagi. Kel berdiri di sebelahku, pedangnya sudah disarungkan. Kami tidak memerlukan kata-kata. Cahaya matahari di wajahnya menceritakan segalanya. Perjalanan ini telah tamat, namun kehidupan baru-baru sahaja bermula. Dunia ini tidak lagi memerlukan penjaga benih, karena sekarang setiap orang mempunyai matahari mereka sendiri. Namaku Alara, dan hari ini aku akhirnya tahu bagaimana rasanya hangatnya sebuah harapan. Oke guys, itulah kisah petualangan Alara dan Kel dalam misi mereka, menghadirkan kembali cahaya di dunia Umbra yang gelap. Kisah ini mengajarkan kita bahwa harapan dan keberanian, sekecil apapun, bisa mengalahkan kegelapan yang paling pekat. Jika kalian menyukai cerita fantasi ini dan ingin melihat lebih banyak petualangan seru lainnya, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like video ini ya. Bantuan dan dukungan kalian sangat berarti untuk channel ini. Bantu channel ini mencapai 500 subscribe ya, guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.